Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat tahun baru diucapkan kepada kita semua. Hari ini kita semua Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Raya Epifani. Hari ini juga gereja merayakan atau memperingati Hari Anak Misioner Sedunia. Para Majus datang berjumpa dengan Tuhan dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan yang terbaik dari dalam diri mereka sebagai sebuah persembahan untuk Tuhan. Kita juga diajak supaya menjadi seperti tiga Majus ini, yang berani memberikan yang terbaik dari diri kita sebagai persembahan terbaik untuk Tuhan. Sadar bahwa terkadang kita belum mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka di hadapannya kita mohonkan ampun. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Ia amat sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang kafir. Pada Rasul Paulus. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta beserta dalam janji yang diberikan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah, selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah,
Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Epifani atau Hari Raya Penampakan Tuhan. Ada sebuah tradisi yang sudah sejak lama dihidupi oleh orang-orang di Eropa dan Amerika Latin dan juga di berbagai tempat di seluruh dunia. Ini adalah sebuah tradisi kuno yang dipraktikkan dari dulu sampai pada hari ini. Maka kalau saudara-saudari buka Instagram atau buka TikTok, itu selalu muncul tulisan ini. Dari kemarin sore sampai tadi pagi saya perhatikan tulisan ini masih muncul. Nah, inilah tulisannya. Bisa baca semua? Yes, di belakang masih tidak bisa baca, apalagi sudah tua-tua lagi. Nah, tulisan ini ada apa? Ada angka 20, terus ada C, terus plus M, plus B, dan 24. Nah, apa maksud ini? Saya jelaskan dulu ya. 20 ini di depan, lalu 24 di belakang. Itu artinya tahun 2024. Oke. Terus C itu bisa juga C dalam bahasa Latin, tapi dalam bahasa Indonesia itu K, kita sebut K. Lalu ada M, ada B. Tahu tidak tiga huruf ini? CMB atau KMB, bukan konferensi meja bundar. Tahu tidak? Oh, tidak tahu, makanya belum dipraktekkan di sini. Nah, kalau di Eropa, Amerika Latin, dan banyak tempat di Indonesia, teristimewa di Indonesia Timur, tapi di Surabaya dan lain-lain banyak dipraktekkan. Itu kalau kita masuk di rumah-rumah orang, di depan pintu itu ada tulisan ini. Itu mereka tulis di depan pintu masuk rumah itu K 20 K plus M plus D. Kemarin 23 berarti 23. Itu ada maksudnya. Dan itu tradisi ini sudah dijalankan bertahun-tahun. C itu adalah Kaspar. Kaspar. Jadi bahasa Indonesianya pakai K, bahasa Latinnya C. Kaspar. M itu apa? Melchior. B itu apa? Budi. B itu adalah Baltasar. Nah, siapakah Kaspar, Melchior, Baltasar itu? Tahu? Umat belum tahu, makanya bagus juga supaya diajarkan hari ini. Kaspar, Melchior, Baltasar itulah tiga majus dari timur. Mereka yang hari ini kita peringati. Saya kasih tunjuk saja 3 orang dari timur ini karena kadang itu kita lihat dari jauh ada patung-patung di sini, tapi kita tidak tahu mereka itu siapa.
Saya tidak terlalu yakin. Saudara pemain keyboard, coba kok maju dulu. Mau tes umat. Coba bawa itu 3 patung, 3 raja dari timur taruh di sini. Ada Om Kaspar, ada Om Melchior, dan ada Om Baltasar. Jangan pegang dari leher, nanti bisa tercekik nanti. Nah, taruh di altar ini aja, tidak apa-apa. Karena kan harus kita kasih tunjuk 3 orang ini. Kalau tidak, nanti orang tidak tahu itu siapa-siapa di depannya itu. Kalau salah, musuh. Kau pilih sendiri. Nah, ini artinya umat yang baik. Karena dia bisa pilih yang benar. Karena ada tempat yang saya suruh mereka maju pilih, mereka pilih itu ada yang gembala, terus ada yang pilih Santi Yosef. Tapi ini umat yang baik dan umat yang benar. Berarti dia dari kecil dia rajin ikut sembahyang Natal, sehingga dia dalam kasar dia di Baltasar. Nah itu. Jadi 3 huruf ini, CMB atau KMB, itu adalah mereka 3 ini, Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Nah tradisi ini sudah dibuat pada zaman dulu sampai sekarang. Lalu kemudian CMB ini kemudian dalam perkembangannya dirumuskan secara sedikit berbeda. C itu adalah Kristus, dan M itu adalah Mensioner, dan B itu adalah Benedikat. Itu artinya adalah Kristus berkatilah rumah kami. Nah makanya tradisi ini dibuat tadi dulu, ditulis di depan pintu masuk orang-orang itu hanya mau bilang begini: Kristus Mensioner Benedikat, Kristus berkatilah rumah kami. Maka ada 24 di sini dia mau bilang begini: Kristus berkatilah rumah kami sepanjang 2024. Tapi kalau kita pergi kemana-mana itu banyak sekali rumah-rumah itu dituliskan tulisan ini. Nah dimulai pada hari ini karena ini harinya. Jadi Tuhan itu kita minta kepada Tuhan. Ada artikelnya, nanti sebentar saya akan kirim di grup sehingga bisa dibaca dan bisa dipraktekkan. Ada penjelasannya panjang lebar dari uskup menjelaskan tentang hal ini. Nanti sebentar saya kirim dibaca biar nanti Pak Toko tulis di rumahnya, Pak Yosef tulis di rumahnya, kalau belum cukup tulis di ini, biasanya biar khusus. Jadi gitu. Nah itu maksudnya kita minta kepada Tuhan supaya menjaga rumah kita sepanjang tahun 2024. Kaspar, Melchior, Baltasar, Kristus Mensioner Benedikat. Tuhan berkatilah dan lindungilah rumah kami sepanjang tahun 2024. Di kamar saya juga tertulis tulisan ini: Tuhan berkatilah rumah saya, berkatilah kamar saya sepanjang tahun 2023. Sebentar saya pulang, saya tulis. Tapi itu dituliskan dengan kapur, dan kapur itu atau tulisan benda yang harus ditulis itu harus diberkati terlebih dahulu. Ada doanya, sebentar saya akan kirim biar menjadi katekes yang baik bagi umat. Kita kembali ke sini. 3 orang ini mereka datang berjumpa dengan Tuhan. Dan kita perhatikan di sini mereka ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Sekali lagi mereka datang berjumpa dengan Tuhan bukan dengan tangan kosong. Saya harap hari ini kita semua datang ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, jangan datang dengan tangan kosong. Jadi nanti sebentar kolekte itu kasih masuk semua. Kalau tidak kasih masuk kolekte, berarti datang dengan tangan kosong. Nah, 3 orang ini mereka datang menghadap Tuhan tidak dengan tangan kosong, tapi mereka membawa. Lihat, ini ada yang mereka bawa. Ini adalah emas. Bayangkan, tadi di Injil dia katakan mereka bawa emas. Emas sebagai persembahan terbaik. Bayangkan, dia kasih persembahan untuk Tuhan itu emas. Kira-kira nanti waktu persembahan saya bilang, Bumin bisa masukkan
bisa keluarkan emas yang ada di telinga itu, kasih masuk di persembahan, kita gadaikan supaya uang persembahan, pasti dia akan bilang begini, hai terlalu mahal. Bilang, Pak Anton, bolehkah Pak Anton kasih kacamatamu kita jual dan kita? Pasti tidak akan. Tapi mereka ini berani kasih emas yang paling mahal, itu mereka persembahkan untuk Tuhan. Kedua, yang satunya ini dia bawa kemenyan, dupa. Ini adalah sesuatu yang mahal dan dia persembahkan untuk Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga, dia bawa apa ini? Nah, dia bawa mur. Saya harus tahu baik-baik, jatuh nanti saya bayar. Dia bawa mur. Nah, tadi malam itu ada sebuah pertanyaan. Jadi di media sosial itu muncul gambar-gambar ini, emas, terus kemenyan dan mur. Terus ada seorang dia tanya begini, loh Romo, kok beda jauh sekali? Saya tanya, bedanya apa? Lah, yang satunya dia bawa emas, yang satu bawa kemenyan, itu mahal. Kok yang satunya bawa mur? Saya bilang, loh mur itu mahal. Loh mur itu murahan kok, di pasar-pasar juga dijual. Loh, kamu maksud murnya apa? Ternyata dia kirim itu skrup-skrup itu, dia pikir mur itu yang skrup. Saya bilang, oh tidak, kau punya mur itu murah, masih kau persembahkan kepada Tuhan barang murahan. Jadi mur itu adalah minyak wangi, rempah-rempah. Nah itu paling mahal. Saya jelaskan. Nanti kalau sedikit lama jangan marah karena ini hari penting maka harus dijelaskan. Nah mur ini kemudian kita jumpai di Injil Yohanes bab 19 ayat 39. Nah dalam Injil Yohanes bab 19 39 itu dikatakan apa? Ketika Yesus dia diturunkan dari salib, itu ada Nikodemus dan mereka yang lain menurunkan Yesus. Lalu kemudian Yesus dibaringkan. Pada saat Yesus dibaringkan, lalu kemudian mereka mengambil mur. Bisa dibaca di situ. Yohanes 19:39. Mereka ambil mur, rempah-rempah, lalu kemudian mereka mengoleskan pada jenazah Yesus sebelum dimakamkan. Karena itu adalah tradisi orang-orang Yahudi, harus istilahnya membalsemi supaya jenazah itu menjadi awet. Nah itu adalah sesuatu yang mahal dan itu mereka persembahkan untuk Tuhan. Sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Maka perayaan hari ini sesungguhnya dia bilang sederhana saja begini. Kalau untuk Tuhan, mari kita berikan yang terbaik. Amin. Amin. Jadi sekali lagi perayaan hari ini dia cuma bilang satu hal ini saja dari 3 orang ini. Kepada Tuhan, mari kita berikan yang paling terbaik. Dan ini yang paling terbaik adalah emas, mur, dan kemenyan. Yang paling mahal, yang paling terbaik diberikan kepada Tuhan. Demikian juga kita diajak hari ini, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Belum, kasihan. Semua bilang belum, malu-malu semua karena memang belum mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau untuk manusia kadang kita berikan yang paling terbaik, tapi kadang untuk Tuhan itu kita berikan yang sisa-sisa. Maka saya harap setelah khotbah ini kolektor nanti sebentar, yang biasa 400.000 hari ini bisa 1 juta. Karena kadang untuk Tuhan kita itu pelit. Percaya atau tidak percaya, saya ulangi lagi kisah ini. Ibu-ibu itu dia datang ke gereja, itu biasanya hari Sabtu dia sudah pergi ke salon dulu. Kadang itu sampai di salon, besok bisa Natal ini atau besok hari raya. Dia ke salon kemudian dia cat dia punya rambut. Rambutnya warna hijau. Dia cat rambut warna hijau. Pasti dia datang dari rumah dia pakai bibir merah tebal-tebal. Pasti dia pakai pon sana sini semua. Coba lihat ibu semua ya, muka ele-ele semua tapi karena pakai bibir merah tebal-tebal, Bulusi dan kawan-kawan lihat langsung jadi cantik semua. Kisah ini, jadi ibu ini dia cat rambutnya warna hijau, kemudian dia pakai baju yang warnanya tuh menarik perhatian semua orang. Lalu dia pakai sepatu tinggi lagi. Dia datang ke gereja.
Pada saat dia datang ke gereja, itu sudah baca Injil. Bayangkan, biasanya kalau kita datang, kalau sudah Tuhan kasihanlah kami, itu pasti kita malu sekali. Akhirnya apa? Kita cari tempat yang paling belakang, bahkan kita duduk di belakang karena malu, sudah terlambat. Beda sama ini, ibu. Dia sudah tahu baca Injil, tapi dia jalan dengan penuh percaya diri dari belakang sana. Dia cari tempat yang paling depan, lalu dia pakai hak tingginya bunyi. Tong. Jadi orang-orang itu tidak mendengar lagi baca Injil, tapi mereka perhatikan ibu rambut hijau yang maju ini dengan sepatunya tung. Dia maju lalu dia duduk di depan sini. Dia duduk dan dia ikut bisa seperti biasa. Habis renungan, lalu kemudian aku percaya dan tibalah persembahan. Sampai di persembahan dia lama sekali. Kotak persembahan itu ketika dijalankan sampai ke depan ibu ini, lama sekali di depan ibu ini. Karena apa? Dia buka dompetnya ini. Dia buka dompetnya ini, wes uangnya banyak sekali. Orang kaya terjadi uang banyak. Ada 100 lembaran 100 ribu ada di situ. Ada lembaran 50 di situ. Ada lembaran 20, 10, 5, 2000 dan 1000 rupiah. Lalu ibu ini dia cari uangnya ini. Orang semua tunggu, loh kok lama sekali ibu ini. Dia buka pertama, 100 ribu. Dia bilang, jangan, terlalu besar 100 ribu, jadi tidak usah, wes. Dia ambil, dia lewat sedikit lagi, 50. Jangan, 50 terlalu besar. Dia buka lagi dapat, yang 20, dia lewat lagi. Buka lagi loh, dapat 10 ribu, jangan. Sampai ke 5 ribu, dia masih nimbang-nimbang. Kasih tidak ya? Jangan. Dia buka terus lagi, dapatnya 2 ribu. Masih 2 ribu, dia timbang lagi. Itu mungkin siapa tahu ada 1000. Terakhir dia dapat 1000 rupiah terselip di uang-uang yang banyak itu. Lalu dia ambil 1000 rupiah dan dia masukkan ke dalam kotak persembahan itu. Ibu yang di sebelah itu dia bilang begini, kurang ajar sekali kau itu. Dari tadi kita tunggu-tunggu, ternyata kau cuma kasih 1000 rupiah saja. Apa yang terjadi? Ibu-ibu yang di belakang itu, mereka semua menyindir dia begini. Alah, dia masuk ke salon kecantikan, dia cat rambut paling habis 500 ribu, tapi dia datang cuma kasih 1000 rupiah di kotak persembahan. Sepatutnya itu mungkin 1.500.000 yang tadi buat kita semua melihat-lihat dan mendengarkan bunyi. Ternyata dia cuma kasih 1000 rupiah. Bajunya mungkin 1 juta, tapi persembahan dia cuma kasih 1000 rupiah. Jadi persembahan yang dia berikan tidak seimbang dengan kecantikan, warung kecantikan atau salon kecantikan yang dia datangi itu. Nah, tapi itulah kelakuan umat manusia kepada hal-hal yang mungkin menyenangkan diri kita berani jor-joran. Tetapi untuk Tuhan kadang kita berikan yang sisa-sisa. Betul? Ada di sini? Ya. Oh, tidak ada. Bagus kalau tidak ada. Jadi kadang untuk manusia kita berikan yang paling banyak, tapi untuk Tuhan kita berikan yang paling sedikit. Kadang itu kasihan. Anak-anak itu kalau mereka mau datang ke gereja, biasa dia sudah pakai baju bagus. Ma, ayo kita ke gereja. Iya, kau duluan sudah. Ma, uang, kolekte. Kadang itu mama dan dia bilang begini, Dek, itu uang di atas meja itu. Tadi mama ke pasar ada uang sisa di situ, kamu ambil, bawa ke gereja. Masih pamit dia bilang, itu ambil. Ada yang mungkin dia bilang begini, itu ada uang 3.000 di situ ya, kamu ambil 1.000. Bayangkan, ada 3.000 di situ, dia bilang, kau ambil 1.000 untuk kolekte. Coba kau bilang ambil semua, ini dia cuma bilang ambil 1.000 ya. Itu kelakuan manusia. Ini nyata, satu lagi nyata. Sering terjadi bahwa kalau kita di depan sini kita perhatikan orang masukkan persembahan itu, ini bukan cerita omong kosong, ini cerita nyata yang selalu terjadi. Kadang itu bapak-bapak, ibu-ibu mereka datang ke gereja, lalu pas mau persembahan, mau masukkan uang dalam kotak kolekte, dia cari, tidak ada uang kecil, tidak ada uang receh. Yang ada cuma 50.000. Apa yang dia buat? Dia kasih masuk 50.000, tapi dia cabut kembali 20.000 dari dalam kotak. Jadi kasih untuk Tuhan harus ada kembaliannya. Kan dia pikir begini,
kasih masuk 50, kasih keluar 20 di dalam, biar sebentar saya naik ojek. Alah, kalau mau begitu lebih baik kau tidak saya kasih, karena sudah kasih 50 di dalam, baru ambil keluar 20 dari situ sebagai kembaliannya. Kasih untuk Tuhan itu masih ada kembalian. Ini kelakuan manusia. Ada di sini? Ada, gitu. Tapi itulah kelakuan dengan manusia. Tapi hari ini kita semua diajak oleh Sabda Tuhan dan peringatan pada hari ini. Mari kita berikan untuk Tuhan apa yang terbaik. Kita berikan untuk Tuhan apa yang menjadi terbaik dari dalam diri kita. Kalau kepada manusia kita berikan yang paling terbaik, maka kepada Tuhan kita juga harus berikan yang terbaik. Ada orang yang mungkin dia punya suara sangat bagus. Dia mungkin menyanyi dengan sangat bagus, menghibur banyak orang di tempat-tempat hiburan. Dia menyanyi dengan sangat bagus di atas panggung dan membuat orang tercengang. Tapi ketika diminta, bisakah kamu menyanyi mazmur? Lalu dia katakan, saya tidak punya waktu. Ada orang yang dia aktif di LSM, dia aktif dalam kehidupan berorganisasi di desa dan dimanapun. Tapi ketika diminta, bolehkah Bapak, bolehkah Ibu masuk menjadi anggota Dewan Pastoral Stasi atau lingkungan? Kadang mereka katakan, waduh, saya tidak punya waktu. Padahal di luar itu dia bisa kasih waktu itu sampai berlarut malam. Tapi untuk Tuhan yang mungkin hanya dibutuhkan dalam satu hari, mungkin Sabtu atau Minggu dia bertugas, dia tidak mau. Hari ini kita semua diajak bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ataukah kita berikan yang sisa-sisa? Apakah kita datang ke gereja ini karena waktu sisa? Karena kita mengatakan karena kita punya waktu. Kadang kita sebagai orang beriman, kita punya pengalaman masing-masing. Ada orang yang dia tidak datang ke gereja. Lalu, kenapa kamu tidak ke gereja? Aduh, hari ini sibuk sekali, saya tidak punya waktu untuk ke gereja. Kadang terjadi demikian. Tapi waktu untuk arisan itu sampai berjam-jam. Waktu untuk bersama teman-teman itu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tapi waktu untuk Tuhan yang hanya 1 jam, itu dia katakan tidak punya waktu. Hari ini kita semua diajak belajar dari 3 Majus dari Timur. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita sekalian. Maka kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gereja ini hanya bisa menjadi indah karena semua orang memberikan yang terbaik dari dalam dirinya. Maka coba kita lihat pot yang ada di depan ini. Kalau krans bunga ini semuanya adalah warna putih, maka tidak ada keindahan di situ. Akan terlihat biasa saja. Tetapi karena ada banyak warna-warni di sini, ada hijau, merah, kuning, putih, dan warna-warna lainnya, maka ada keindahan di sana. Siapa yang merangkai bunga ini? Angkat tangan. Bunga ini dari pasar kan? Siapa yang merangkai? Yang merangkai siapa? Bu Sudi. Nah, ketika merangkai bunga ini, saya yakin dan percaya pasti Bu Sudi dia akan mencari bunga atau tangkai bunga yang paling terbaik, baru dia taruh di sini. Betul atau tidak? Tidak mungkin taruh yang tidak baik di sini. Maka dia taruh yang paling baik di dalam pot ini. Dan apa yang terjadi? Yang terbaik yang dipilih itulah yang kemudian menampilkan keindahan. Hijau yang dia taruh di sini adalah hijau terbaik. Kuning yang dia taruh adalah kuning terbaik, putih terbaik, dan warna-warna lain yang terbaik yang diletakkan di sini. Semua yang terbaik itu menampilkan keceriaan, menampilkan keindahan, bersatu dalam satu pot, lalu kemudian menghasilkan satu pot bunga yang sangat indah. Nah, itulah kehidupan, itulah komunitas. Setiap orang harus menampilkan yang terbaik dari dalam dirinya, sama seperti 3 Majus menampilkan, memberikan yang terbaik dari dalam dirinya sebagai sebuah persembahan. Maka kita diajak hari ini, mari kita semua seperti dalam pot bunga ini, kita berikan yang terbaik dari dalam diri kita. Kalau orang itu dia dalam perayaan Ekaristi, ada orang yang dia menyanyi dengan sangat bagus, dia adalah orang pilihan.
Ada orang yang dia baca dengan sangat bagus bertugas. Ada orang yang dia main keyboard dengan sangat bagus, dia bertugas. Semua yang bertugas itu adalah orang-orang hebat. Maka misa itu akan menjadi indah karena setiap orang menampilkan yang terbaik. Demikian juga dalam kehidupan stasi, banyak orang ada di sana. Kalau setiap orang, stasi itu akan menjadi hidup. Stasi itu akan menjadi indah seperti pot yang diisi dengan bunga-bunga, kembang-kembang warna-warni yang indah itu. Intinya hanya satu, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga menginspirasi kita semua hari ini, sehingga dari hari ke hari kita berani memberikan yang paling banyak, memberikan yang paling terbaik dari dalam diri kita sebagai persembahan sejati untuk Tuhan. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus. Berkat Dia kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Semoga Allah Bapa melimpahkan Roh Kudus kepada para misionaris agar karya kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa menerangi para pejabat pemerintahan agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat, bukan penguasaan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, semoga mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja Kristus merupakan tantangan dari kita, dan dengan bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa mendampingi kita dengan rahmat-Nya agar kita mampu menghadapi masa pembaruan dan pembangunan sekarang ini. Jangan sampai membuat kita bingung dan acuh tak acuh, melainkan menggugah kita untuk sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamatan kami. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat-Nya bagi umat paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen, supaya memiliki keberanian untuk bermisi, mewartakan kabar gembira di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat yang majemuk, membawa damai, sukacita, dan persaudaraan sejati bagi sesama. Dengan segala kerendahan hati, serius, dan tekun mencari Tuhan, serta mempersembahkan hal-hal yang terbaik dalam hidup setiap hari. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon.
Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Allah Bapa yang Maha Agung, perkenalan menerima persembahan gerejamu, tetapi bukan emas, dupa dan wangi-wangian yang dihunjukkan, melainkan yang dinyatakan dengan persembahan itu ialah Yesus Kristus yang dijadikan korban dan perjamuan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan bakal. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan
melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami katakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur selalu kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami mau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paula Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
saya bacakan pengumuman paroki Minggu 7 Januari 2024, Hari Raya Penampakan Tuhan. Yang pertama, hari-hari gerejani, Senin 8 Januari, Pesta Pembaptisan Tuhan. Yang kedua, Misa di Gereja Santa Teresia Lisieux Pagelaran pada Selasa 9 Januari 2024 dilaksanakan pada pukul 17.30 WIB atau jam setengah 6 sore dengan petugas dari lingkungan Santa Ana dan Santo Petrus. Kemudian yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Franciscus Saverius Christian Raharjo atau Mas Galung, putra dari Bapak FAS Hendriati dan Ibu Lilik Sulistiowati dari Paroki Kepanjen, dengan Dionisia Pipit Saraswati, putri dari Bapak Yohanes Wisanto dan Ibu Stefani Sriani Rika dari Paroki Lodalem. Penerimaan sakramen akan dilaksanakan di Paroki Lodalem pada tanggal 12 Januari 2024. Pengumuman ini adalah pengumuman yang ketiga. Bagi yang mengetahui halangan perkawinan dari pasangan tersebut di atas, harap memberitahukan kepada pastor paroki. Mampu memberikan yang terbaik untuk diri kita, dari dalam diri kita sebagai persembahan terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Untuk semuanya itu kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nggak tahu.